depan makhluk-makhluk yang di sekelilingnya. Masya Allah, di sekeliling kita disebut-sebut nama kita, dimuliain nama kita. Makanya duduk begini nih 1 jam di majelis ilmu, saya ngaji dari guru saya, duduknya kita 1 jam di majelis ilmu nilainya lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Belum, jangan kata 1000 rakaat, taraweh juga kita milih-milih imam. Kalau ketemu imam yang lama, kayaknya kesel bawaannya. Makanya kalau udah musim taraweh, waduh, ibu-ibu paling semangat tuh. Kadang sejadah udah sampai masjid duluan ketimbang orang. Dan biasanya kalau ketemu imam yang cepat, saling kasih informasi sama temannya. Sholat di sono mantep. Emang kenapa? Imamnya cepet, Fatihah 1 napas. Yang lain nggak mau kalah. Di sono lebih mantep. Emang kenapa? Imamnya udah nggak ada napas. Rojiun. Ya Allah. Emang godaan ketika kita mau sholat, ketika kita pengen ibadah, ketika kita ingin melakukan kebaikan, setan tuh gak pernah diem, selalu godain kita. Ketika kita mau sholat, digoda apa godaan setan? Ketika kita mau sholat, dibikin males. Sholat apa yang paling males? Subuh, Isya, Zuhur, Asar, Maghrib. Males. Tapi ketika kita mampu mengalahkan setan, apa setan berhenti godain kita? Enggak. Apa godaan setan ketika kita lagi sholat? Ada 2 godaan, internal dan eksternal. Yang internal salah satunya adalah ketika kita lagi sholat, suka dibikin nggak fokus, pikiran kemana-mana. Ketika kita lagi sholat dalam keadaan sujud, kemudian bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini rakaat ketiga apa keempat ya? Ketiga, ini mah keempat. Pernah ngalamin Bu? Bukan cuma pernah, sering. Makanya apalagi kalau jadi imam, saya kadang kalau jadi imam harus konsen banget. Betul. Karena khawatir salah. Iya. Tuh. Ibu-ibu begitu kan. Tapi kalau kita ngaji, kita jadi tahu. Kalau kita ragu 2 atau 3, ambil paling dikit 2. Kalau ragu 3 atau 4, ambil paling dikit 3. Ambil yang terdikit. Kalau kita dalam keadaan ragu 3 atau 4, ambil 3. Sholat terusin sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sah. Paling anak yang negor, mamah tumben sholat zuhur 7 rakaat. Asal bangun lupa, asal bangun lupa. Setiap bangun lupa 7 jadi. Godaan ketika kita sholat diganggu, dibikin was-was. Terkadang kita kehilangan kunci atau kehilangan duit. Sebelum sholat kita cari nggak ketemu, giliran sholat inget. Duit dicari-cari sama ibu, kemana ini duit? Wah, Masya Allah. Giliran sholat ketemu. Sepanjang sholat mikir duit, ketemu di rakaat keempat. Coba bayang. Baru inget, ya Allah, di bawah laki gua. Tuh godaan. Sama suka pengen dibikin buru-buru beres kalau sholat, ngebut. Apalagi kalau ibu-ibu udah asik nonton sinetron, si entong. Padahal udah ngambil wudhu, udah pakai mau kena, tinggal sholat doang. Iya, tinggal sholat doang. Anaknya sampai bilang, mah buruan sholat. Ibunya bilang, ntar nunggu iklan. Pas giliran udah iklan, anaknya nyuruh, mah buruan sholat, mumpung iklan. Sholat di kamar, pintu kamar dibuka dikit biar suara TV kedengeran. Awalnya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Khusyuk. Allahu akbar. Samallahu Allah. Bangun, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Anak di luar teriak, mah tenang, masih iklan. Ibunya nyaut, iya karena budua, iya. Iya dia nasional terus. Pakai nyaut lagi dipaksin.
Pakai dipasin lagi. Iya. Tapi giliran iklan habis mah, iklan habis sinetron mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Memang begitu. Sholat taraweh coba. Sholat taraweh. Kita biasa emang senangnya cari yang cepat. Ya Bu ya. Di YouTube 23 rakaat cuma butuh waktu kurang dari 8 menit. Ngebut sholat. Masya Allah, itu kalau makmum model anak muda enak bisa ngikuti. Allah, ini cakep, imam gua cakep. Allah. Gimana kalau makmumnya aki-aki, kakek-kakek? Allahu Akbar. Imam sujud, kakek-kakek baru ruku. Imam salam, kakek-kakek baru mau sujud. Itu juga milih dulu, dengkul dulu, tangan dulu, dengkul dulu, tangan dulu. Ujung-ujungnya kepala yang duluan nyungsep. Gubrak. Hiburan ya. Tapi tuh kakek-kakek pinter. Kakek-kakek pinter. Sholat pertama ketinggalan, sholat kedua ketinggalan, sholat ketiga imam baru takbir Allahu Akbar, kakek-kakek langsung sujud. Cucunya ngebangunin, kayak ngapain sujud? Biarin, gue tungguin di sujud. Coba itu. Kan kita gak boleh ngeduluin imam ya. Tuh. Biarin pagi-pagi biar seger ya Bu ya. Saya udah 7 hari jauh dari istri ini. Udah 5 hari jauh dari istri. Ya Allah, itu godaan internal, belum eksternal. Kalau udah eksternal, ya Allah, lingkungan sekitar tuh mempengaruhi. Sholat asar, sholatnya udah dekat ke maghrib, jemuran belum diangkat, lagi sholat geluduk bunyi, geluduk. Ya Allah, pakaian laki gue ya Allah. Basah habis diomelin lagi. Gak konsep. Saya juga, ya mohon maaf Ibu, saya juga masih begitu. Saya juga masih begitu. Saya ini di Jakarta, di Depok, bertetangga dengan Pak Ma'ruf Amin. Pak Prof Ma'ruf Amin, wapres kita. Saya satu perumahan, satu RT. Jadi kalau ketemu dengan beliau, kalau nggak di hari libur, kalau ketemu dengan beliau di hari libur, di saat beliau lagi jalan sehat, beliau suka jalan sama istrinya, tapi bersama ajudan staff-staffnya, tetap didampingin. Nggak bisa kita berdekatan, cukup menyapa. Atau pas lagi sholat Jumat, kalau sholat Jumat kayak begini nih, sebelum beliau datang, ruangan dalam tuh steril dulu, dan semua yang masuk ke dalam masjid harus melalui pintu X-ray, di semua diliatin dulu HP dan lain sebagainya. Prosedur SOP-nya begitu. Dalam itu cuma DKM, pengurus masjid. Yang jamaah lain belum boleh ngisi di dalam. Tapi pas beliau datang, baru biasanya beliau datang 15 menit atau 10 menit sebelum azan Jumat, azan zuhur, beliau datang tuh. Baru dikasih posisi tempat yang sudah disediakan, dan baru kita semua masuk tuh, warga dan tetangga-tetangga dari perumahan.